Bapa di dalam surga, kami seru nama-Mu yang agung, Elohim Yahweh, Allah dan Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Hadirlah dengan kebenaran firman-Mu, Bapa. Lewat mulut anak-Mu ini, Bapa, kami hanya membutuhkan suara-Mu, bukan suara siapapun. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk, saudaraku sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian mau mengerti dan hati saudara-saudara terbuka terhadap kebenaran ini, bahwa setiap anak-anak Allah itu pasti diharapkan menjadi instrumen atau alat di dalam tangan Bapa. Tidak ada anak Allah yang tidak dirancang untuk suatu pekerjaan bagi Bapa di surga. Jadi semua kita ini mestinya, saudara, berguna bagi kerajaan Allah. Tidak mungkin orang yang tidak berguna bagi kerajaan Allah akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Mengertilah, saudara, bukalah hatimu untuk mengerti ini, agar saudara jangan kehilangan kesempatan untuk menjadi instrumen atau alat di dalam tangan Tuhan bagi kerajaannya. Kalau di dalam Roma 8 ayat 17 firman Tuhan mengatakan bahwa jika kita menderita bersama-sama dengan Yesus, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Ini bukan penderitaan karena kesalahan kita. Seperti Yesus menderita, itu bukan karena kesalahannya. Dia menderita bagi orang lain. Di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 28, yang mulia Tuhan kita yang kita hormati dan cintai berkata, sama seperti anak manusia, artinya Yesus, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi penderitaan yang dimaksud di dalam Roma pasal 8 ayat 17 itu penderitaan bagi orang lain, bagi keselamatan jiwa orang lain, yang sama dengan bagi kerajaan surga. Bukankah kita semua harus mengikut jejak Tuhan Yesus? Sampai di mana jejaknya kita ikuti? Tentu sampai Golgota. Bukan hanya sampai di pintu gerbang Yerusalem ketika orang mengeluh-elukan Dia dan berkata Hosana, Hosana. Tetapi juga harus bersama dengan Yesus pada waktu berjalan di jalan Via Dolorosa sampai ke kayu salib. Kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke
Golgota. Setiaku, kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota. Setiaku, kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Sekali lagi. Kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota. Banyak orang tidak sampai Golgota, saudara, hanya sampai pintu gerbang Yerusalem. Belum sampai masuk taman Getsemani juga, saudaraku. Mengapa? Karena tidak dewasa. Egois. Hanya melihat kepentingan diri sendiri. Belum matang, belum utuh jiwanya. Masih mudah tersinggung, gila hormat, apalagi masih memuaskan daging. Itu tidak bisa diperhitungkan untuk menjadi sahabat Yesus. Tidak bisa, saudaraku. Hal inilah yang tidak dipahami oleh banyak orang atau tidak dimengerti atau tidak mau. Mereka tidak mau mengerti, maksud saya. Tidak mengerti atau tidak mau mengerti. Bahwa semua anak-anak Allah harus menjadi alat yang berguna bagi kerajaan surga. Jelas Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Yohanes 20 ayat 21. Tuhan Yesus tidak mengutus siapa-siapa. Tuhan Yesus mengutus saudara, mengutus saya. Semua orang percaya mestinya menjadi utusan. Semua orang percaya mestinya mewakili Tuhan Yesus. Yang saya pahami dan saudara harus mengerti, tidak ada alasan yang bisa diterima ketika orang berkata, saya tidak bisa berbuat apa-apa untukmu Tuhan. Bukan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak mau, tidak dewasa, egosentris, egois. Tidak bisa dipakai. Jangan berkata aku miskin, aku sudah tua. Itu cara iblis membelenggu saudara dalam kebodohan. Sehingga kesempatan emas yang Tuhan berikan tidak saudara gunakan dengan sungguh-sungguh.
Kalau engkau masih egois, masih mencari kesenangan diri sendiri, uangmu pasti kau belanjakan bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirimu sendiri. Pasti engkau boros untuk dirimu, tapi tidak boros untuk Tuhan. Suatu hari saudara akan menyesal sekali ketika saudara melihat kemuliaan Allah. Saudara baru tahu betapa bermartabatnya bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Betapa agungnya bisa berbuat sesuatu untuk kerajaannya. Setan merusak pekerjaan Tuhan melalui orang-orang yang membuat kepercayaan jemaat kepada gereja itu rusak. Ketika pendeta memperkaya diri, ketika gereja hanya sibuk membangun gedung, fasilitas, yang semua itu untuk kemegahan kebesaran seorang pendeta, jemaat bisa kehilangan kepercayaan. Padahal mestinya gerejalah yang harus menjadi pengumpul dana, lalu menjadikan dana atau uang ini untuk pekerjaan Tuhan. Saya tidak bermaksud sedang mencela gereja tertentu, supaya kalau gereja ini suatu hari melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh gereja yang tadi saya sebut, saudara bisa mengkritisi kami, saudara. Jangan sampai saudara menyesal ketika melihat kemuliaan keagungan Allah, baru sadar betapa terhormatnya kita bisa mengambil bagian di dalam pekerjaannya. Saudara, saya mengerti ada banyak orang yang punya persoalan bertubi-tubi, berlarut-larut. Tahukah saudara, Tuhan sering membawa seseorang kepada persoalan-persoalan sulit dan rumit. Apakah itu kemiskinan, ketertindasan, ketertolakan, dan lain sebagainya. Yang semua itu ternyata menjadi alat Tuhan untuk mendewasakan. Setelah dewasa baru Tuhan percayai. Setelah saudara didewasakan baru saudara dipercayai. Syukur saudara ditindas dengan masalah, saudara ditindas dengan keadaan sulit, ekonomi sulit, dan lain-lain. Karena saudara masih selamat dibanding orang yang tidak ditindas oleh masalah. Tubuh sehat, ekonomi baik, semua serba running well. Lalu dia bisa berpesta pora, menikmati hidup. Kalau untuk beli kendaraan, kalau untuk wisata, kalau untuk bangun rumah, tidak terbatas. Tetapi dia tidak memikirkan pekerjaan Tuhan. Kalaupun dia membantu pekerjaan, dia membantu remah-remah yang diberikan. Kalaupun tidak remah-remah, tidak dengan sikap hati yang pantas. Demi gereja, demi tidak enak, ya mungkin juga demi nama, membantu. Lebih konyol lagi kalau menggunakan kata sumbangan. Gereja itu tidak boleh menerima sumbangan. Gereja itu hanya boleh menerima pengembalian. Karena semua milik jemaat itu milik Tuhan harus dikembalikan. Bukan sumbangan. Lihat orang-orang yang menyumbang gereja ini. Maksud saya gereja. Dengan keangkuhan, dia akan mengontrol pendeta. Ada yang begitu, saudara.
Dengan kesombongan, dia lemparkan uangnya seperti melempar uang ke tukang parkir. Kiranya Allah menjauhkan kita dari manusia seperti itu. Dan jangan mengharapkan orang-orang seperti itu memberi sesuatu. Pokoknya kalau masih unsur sumbangan, itu kurang ajar, jangan terima. Makanya saudara ya, seberapapun yang saudara miliki, belajar memberi saudara, belajar memberi. Supaya pendeta tidak ditawan oleh orang-orang seperti itu. Saya tidak sedang menyerang siapapun, ini terjadi dimanapun. Dan kalau ada di antara saudara adalah orang-orang kaya, jangan lakukan kesalahan. Tuhan itu memberkati kita itu untuk mengawal pekerjaannya. Tuhan memberi kita kesehatan itu untuk mengawal pekerjaannya.